Selamat sore menjelang malam, adik-adik, kakak-kakak. Kita bergabung lagi ya. Kita lanjutkan belajar kita. Saya ingatkan karena ini belajar konsep ya. Jadi pelan-pelan saja. Saya tujuannya memberi dasar yang kuat untuk adik-adik. Nanti setelah berada di jenjang yang lebih tinggi ya. Jadi ini dasar yang penting. Bisa dipelajari, bisa dimengerti dengan benar ya. Materinya masih lanjutan yang kemarin ya, tentang himpunan itu kita selesaikan, baru nanti masuk ke relasi fungsi. Oke, materi ini khususnya untuk SMP dan SMA ya. Sedangkan untuk tingkat SD mungkin besok malam kita lanjutkan tentang akar-akar itu. Oke, ya. Jadi kita sudah belajar beberapa sifat himpunan, operasinya, ya, dan hukum-hukumnya, ya. Nah, terakhir kita bicara tentang hukum De Morgan ya. Ini sebagai review untuk refreshing. Kalau mungkin ada di antara kakak-kakak, adik-adik yang sempat mencatat, boleh dibuka catatannya ya. Hukum De Morgan ya. De Morgan ini biasanya kita terapkan pada himpunan-himpunan yang saling komplement ya, perlu diingat itu hukum-hukumnya. Jadi hukumnya itu mengatakan begini. Yang pertama, kalau kalian punya himpunan yang dikonstruksi dengan gabungan, jadi misalkan A digabung union ya dengan B, kemudian mencari komplemennya, itu ternyata sama dengan mengiriskan masing-masing komplemen dari himpunan itu ya. Jadi itu sama menginterseksikan komplemen himpunan pertama dengan komplemen himpunan kedua. Nah, ya. Kemudian hukum De Morgan yang kedua itu kebalikannya ya. Kalau saya mengiriskan dua himpunan apapun ya, kemudian ini kita komplementkan, ternyata kita mendapatkan himpunan yang baru yang bisa dikonstruksi melalui gabungan. Jadi, menggabungkan setiap komplemen dari himpunan tersebut. Nah, ini ya. Jadi ada kaitannya antara gabungan dengan irisan atau interseksi. Oke. Nah, coba kita lihat ya perilaku hukum-hukum itu. Perhatikan. Dulu pernah saya ceritakan atau saya terangkan bahwa tanda sama dengan ini kalau di dalam logika matematika boleh dikatakan ini implikasi sebab akibat ya. Implikasi dua arah ya. Maksudnya apa saya jelaskan nanti. Implikasi dua arah. Artinya kalau A sama dengan B, maka kita boleh berpikir kalau A itu diketahui, maka itu sama dengan B. Sebaliknya, kalau B yang diketahui, maka B itu sama dengan A. Jadi bolak-balik ya. Jadi A dulu diketahui, baru bisa ditentukan B. Sebaliknya kalau B yang diketahui dulu, maka kita bisa menentukan A. Nah, sifat implikasi dua arah inilah muncul kesamaan ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau himpunan A sama dengan himpunan B, ini artinya apa kemarin? Masih ingat dua himpunan dikatakan sama jika kedua himpunan itu saling
apa? Saling subset. Jadi yang satu merupakan himpunan bagian dari yang lain. Dan itu berlaku untuk dua-duanya. Artinya apa? Bahwa kalau memang benar A sama dengan B, maka A subset dari B dan B subset dari A. Ya, masih ingat ya definisi dua himpunan itu. Oke, ya. Coba kita lihat di sini. Yang A ya. Jadi kalau himpunan, ini kan masing-masing himpunan. Jadi A gabungan B, kemudian akan ditentukan komplemennya, maka ini sendiri adalah himpunan. Oke, A komplemen diiriskan dengan B komplemen, ini juga himpunan. Kalau ini sama, maka ini harus merupakan subset dari himpunan yang ini. Sebaliknya, ini juga merupakan subset dari himpunan ini ya. Jadi saling subset gitu. Oke. Oke, yuk. Nah, pengertian subset himpunan bagian sudah jelas ya. Kalau A itu subset dari B, maka apa kemarin himpunannya? Setiap anggota X anggota A, maka X juga anggota B. Nah, ini pengertiannya. Ya, jadi adik-adik harus apa namanya? Betul-betul mengerti dan jangan cepat bosan ya. Memang harus dituntut ketelatenan atau sabar untuk belajar tentang konsep matematika yang benar. Ya, oleh karena itu, kalau memang komplemen dari A gabungan B sama dengan irisan masing-masing komplemen, maka yang harus dibuktikan dia harus saling subset. Jadi yang pertama ini ya harus merupakan subset dari A komplemen B komplemen dan sebaliknya A komplemen irisan B komplemen itu juga merupakan subset dari gabungan. Ya. Nah, ini saya mencoba untuk menunjukkan adik-adik bahwa matematika itu tidak mesti berupa huruf angka ya. Tapi Anda lihat di sini kita menggunakan simbol-simbol atau huruf-huruf. Oke. Oke, kita buktikan yang pertama ya. Apakah benar bahwa A gabungan B komplemen itu subset dari A komplemen iriskan dengan B komplemen. Ya, tadi definisi subset itu begini. Ya, oleh karena itu, pertama kita ambil sembarang X anggota A gabungan B komplemen. Nih, lihat ini ya. Jadi kita mengambil anggota untuk himpunan yang pertama. Himpunan yang pertama adalah komplemen dari A gabungan B. Oke. Sudah jelas? Nah, kalau kita ambil X anggota komplemennya, artinya apa? Komplemen ya, bukan anggota. Berarti X-nya bukan anggota A dan X bukan anggota B. Ini arti daripada X anggota A gabungan komplemen. Kalau dia bukan anggota komplemennya, berarti anggota yang di dalam. Ya toh? Masih ingat toh? Kalau ini satu himpunan A, maka yang di luar ini itu adalah A komplemen. Jadi kalau unsur bukan anggota komplemen, pasti dia anggota yang di A. Seperti itu. Oke. Nah, perhatikan.
X bukan anggota A, berarti X-nya anggota komplemennya yang di luar. Ini juga X bukan anggota B, oh berarti X-nya anggota komplemennya. Ya, begitu toh? Oke, kalau bukan ya. Nah, kalau X, maaf, saya salah menuliskan ya, saya ulangi ya. Saya ulangi. Kalau X bukan anggota A, maka X anggota komplement. Kalau X bukan anggota B, maka X anggota B komplement. Sudah jelas di sini? Nah, perhatikan di sini. Kalau X anggota A komplement dan perhatikan X anggota B komplement, pasti dia anggota irisannya. Oke, di X-nya anggota A komplement irisan B komplement. Ya, sudah jelas? Nah, pengertian subset, kalau X anggota komplement gabungan dan X anggota irisannya, maka betul bahwa A gabungan B komplement itu merupakan subset dari A komplement irisan B komplement. Ini baru satu arah, ya, kesamaan pertama. Sampai di sini jelas? Oke. Sekarang arah yang ke kanan. Ya, jadi di sini sudah ditunjukkan ya bahwa A gabungan B komplement itu subset dari A komplement diiriskan dengan B komplement ya. Nah, yang kedua harus kita buktikan. Kita berangkat dari ini dulu, baru kita buktikan bahwa apakah ini subset dari A gabungan B. Jadi saling subset begitu. Nah, jadi tadi sudah dibuktikan yang ini bahwa komplement dari gabungan dua himpunan ternyata merupakan subset dari irisan masing-masing komplement. Nah, sekarang kita berangkat dari arah yang sebaliknya, dari kiri ke kanan. Kalau tadi dari kanan ke kiri, sekarang kita berangkatnya dari kiri ke kanan. Jadi kita berangkat dari A komplement irisan B komplement. Nanti akan kita buktikan apakah ini itu merupakan subset dari yang di kiri. Nah, ini ya tujuannya. Oke. Ya, yuk. Jadi kita ambil. Nah, seperti tadi kita ambil sebarang X anggota A komplement B komplement. Tujuannya kita akan tunjukkan apakah X ini juga anggota A gabungan dari komplement dari gabungan dua himpunan ya. Jadi kita tunjukkan, dan ini menggunakan definisi subset. Masih ingat ya? Oke. Ini sekarang berangkat dari sini. Kita sudah berangkat dari sebelah kiri, sebelah kanan dulu yang kita punyai. Jadi kita berangkat dari himpunan A komplement irisan B komplement. Ya. Nah, sekarang kalau X anggota A komplement irisan B komplement artinya apa? Bahwa X anggota A komplement dan X anggota B komplement, ya kan? Karena irisan, berarti
menjadi anggota kedua-duanya, baik A komplement dan X anggota B komplement. Oke, lalu kita telusuri lagi. X anggota A komplement, berarti bukan di A sendiri toh, karena ini komplement. Berarti X-nya bukan anggota dari A, betul? Dan karena X anggota B komplement, berarti X bukan anggota B-nya. Itu definisi komplement. Jadi ini juga X-nya bukan anggota B. Jelas? Nah, kalau X bukan anggota A dan X bukan anggota B, maka ini memberikan informasi bahwa X itu bukan anggota dari A gabungan B. Ya toh? Artinya apa? X bukan anggota A gabungan B, berarti anggota di luar ini. Di luar ini adalah komplement dari ini. Maka X itu anggota dari A gabungan B komplement. Oke, jelas? Jelas ya? Ya. Kalau mau bertanya boleh silahkan sampaikan ke TikTok boleh. Nah, sekarang tadi kan kita berangkat dari sini ya. Kalau X-nya anggota dari A komplement irisan B komplement dan ternyata X-nya itu juga anggota komplement dari A gabungan B, menurut definisi ini berarti A komplement B komplement subset dari A gabungan B komplement ya. Ini dapat 2. Nah, dari 1 dan 2 ini berarti kedua himpunan ini saling subset. Artinya apa kesimpulannya? Bahwa A komplement B komplement itu sama dengan A gabungan B komplement ya. Oke, jelas ya? Ya, ini yang sifat De Morgan pertama. Yang sifat kedua saya serahkan ke kakak-kakak, adik-adik untuk latihan ya. Oke, supaya lebih jelas, saya berikan contohnya ya, supaya ada gambarannya. Contoh, coba yuk, misalkan kita punya himpunan A, itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Ya, ini anggota dari himpunan A. Kemudian B itu sama dengan himpunan yang terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini misalnya. Ya. Nah, kemudian diberikan himpunan semestanya. Mari sudah ya diajarkan himpunan semestanya. Itu 0 sampai 9. Jadi bilangan bulat 0 sampai 9. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ini adalah universe-nya, himpunan yang meliput dua himpunan itu. Oke. Nah, pertanyaannya tadi, apakah A gabungan B kalau diambil komplemennya, apakah itu sama dengan komplement A diiriskan dengan komplement B? Ya, teori De Morgan yang pertama kan itu ya. Nih yang di sini nih.
Oke, yuk kita kerjakan. Pertama, di sini harus ditelusuri dulu A gabungan B. Ya, kalau A-nya ini, B-nya ini, maka A gabungan B itu yang mana? Himpunan ini punya unsur apa saja anggotanya? Bisa diikuti? Ya, yuk sama-sama. A-nya 0, 1, 2, 3, 4. B-nya 2 sampai 7. Perhatikan, kalau di dalam gabungan, dalam himpunan operasi, kalau kita menggabungkan untuk bilangan-bilangan yang sama, cukup diwakili oleh satu anggota saja. Jadi tidak perlu ditulis double atau 3 kali atau 4 kali. Cukup diwakili oleh satu. Ya. Oke, jadi dari A itu 0. Ini dulu ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kemudian kita gabungkan dengan B. 2 kita gabungkan, ternyata sudah diwakili 2-nya. 3-nya sudah diwakili. 4-nya juga sudah diwakili. Cukup 1. Yang belum 5. Kita gabungkan. 5, 6, 7. Nah, ini adalah anggota dari A gabungan B. Kemudian yang diminta apa? Kita harus menentukan komplemennya. Jadi komplemen dari ini. Komplemen dari ini berarti yang bukan anggota ini, yang masih ada di dalam semestanya. Ya. Jadi anggota-anggota di luar yang disebutkan ini dari universe yang belum apa? 8 dan 9. Jadi komplemennya itu anggotanya 8 dan 9. Ingat, ini komplemennya. Ya. Jadi kalau A gabungan B, komplemennya berarti yang bukan atau yang tidak sama dengan A gabungan B ini, yaitu 8,9. Bukan koma, 8 dan 9. Ya, jadi komplemen dari A gabungan B hanya mempunyai 2 unsur, yaitu 8 dan 9. Oke. Jelas ya? Pelan-pelan saja, yang penting kalian mengerti. Oke, berikutnya tinggal ini kan yang baru bagian yang ini ya, baru bagian yang kiri. Sekarang yang kanan. Kita harus menentukan komplemen dari irisan keduanya. Ini anggotanya seperti apa? Ya. Oke. Perhatikan. Ya, kalau A-nya ini, maka komplemennya di luar anggota B. Pada universe-nya, himpunan semestanya ini. Jadi apa saja yang belum termasuk di dalam komplemennya? Yaitu yang tidak termasuk di dalam A. Kita cek di U. Yaitu 5. Betul ya? 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah anggota dari A komplemen. Jelas? Kemudian B komplemen. B sendiri anggotanya ini. Nah, yang komplemennya berarti di luar ini. Kita telusuri U-nya. Yang di luar ini tinggal apa anggotanya? Yang belum, yang tidak masuk di sana adalah 0, ya toh?
0 tidak ada di B, kemudian 1 tidak ada di B, 8 tidak ada di B, dan 9. Ya, jelas? Oke, selanjutnya kita harus menentukan ini. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini. Maksudnya di sini saya menulisnya salah ya, saya koreksi, yang harus ditunjukkan, kita harus menentukan A komplement diiriskan dengan B komplement ya. Ini ya, yang di sini. Oke. Kalau A komplement ini anggotanya ini dan B komplement anggotanya ini, maka irisan dari A komplement dengan B komplement itu cari anggota yang sama, yaitu apa? 8 dan 9. Ya toh? Ingat irisan itu satu unsur yang dipunyai oleh anggota-anggota terkait. Jadi kalau 8 dimiliki oleh A komplement, 8 juga dimiliki oleh B komplement. Oke. 9 juga dimiliki kedua-duanya. Sedangkan 5 hanya dimiliki oleh A komplement tetapi tidak dimiliki oleh B komplement. Begitu ya menelusuri. Oke. Ya. Nah, kita lihat tadi bahwa kita hitung tadi A gabungan B komplement itu anggotanya adalah 8, 9. Sedangkan A komplement irisan B komplement juga ini. Jadi ini artinya apa? Bahwa A gabungan dari B komplement itu sama dengan ini. A komplement diiriskan dengan B komplement. Ya, ini tadi sifat De Morgan yang pertama. Oke, sudah jelas ya? Baik. Berikutnya kita akan mengakhiri hukum-hukum pada operasi himpunan, yaitu tentang hukum identitas. Ya, ini. Oke. Nah, identitas ini biasanya bekerja untuk operasi gabungan atau union dan irisan ya. Jadi hukum identitas itu biasanya dikenakan pada operasi gabungan dan operasi irisan ya. Nah, identitas itu yang pertama oke. Di sini ada yang komentar ya. Mungkin Kak Admin bisa ditanggapi. Yang dimaksud maaf itu yang 850i ya. Oke, selamat bergabung ya. 8501 itu minta dibahas buku paket biru itu yang kemarin ya. Yang baru datang. Oke. Itu nanti ada forum tersendiri ya untuk yang berinisial 8, 5,
0I ya. Ya, nanti akan dibahas dalam forum tersendiri. Itu namanya forum soal dan penyelesaian. Jadi nanti akan kita bahas tuntas untuk isi dari materi buku itu ya, dan bermanfaat untuk kalian untuk latihan ya, supaya konsepnya semakin mendalam. Jadi sabar ya untuk apa ini 8501. Oke? Oh, sudah beli bukunya? Ya, syukurlah. Nanti kita tinggal informasikan ke kakak. Coba dibuka halaman ini ya, nanti kita bahas bersama. Dan dalam pembahasan itu, saya akan melengkapi rumus atau sifat-sifat yang diperlukan di dalam pembahasan itu. Karena terkadang di dalam buku itu sering sangat concise. Concise itu sangat ringkas ya. Terkadang kita bertanya, ini asalnya dari mana? Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan dibahas di sana. Ya, oh ya, bagus ini, ada kemauan yang hebat nih. Aku pengen bisa semua cara. Oke. Dan ini memang salah satu ciri khas dari apa? Karakter di Omah Matematika. Saya selalu menuntut adik-adik, kakak-kakak, teman-teman, kalau menyelesaikan satu persoalan, masalah, jangan puas dengan satu cara. Ya, oke. Jadi paling tidak kalian harus punya 2 cara. Supaya apa? Supaya kita lebih mantap, lebih aman. Ya. Kalau satu cara lupa, bisa dengan cara yang lain. Itu maksudnya. Oke, Kak Admin, ini ada pertanyaan. Apa maksudnya join group atau gimana, Pak? Oke, nanti dibahas, direspon di WA ya, yang 8501 itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah membahas ini, sekarang kita melangkah ke tadi, hukum-hukum identitas itu apa? Kalau dari bahasa sehari-hari yang namanya identitas itu kan karakter pribadi, sifat-sifat, atau yang lain ya. Ini juga nanti akan kembali kepada diri sendiri, kepada himpunan itu sendiri. Apapun operasinya ya. Contoh yang pertama, kalau kita punya himpunan A, kemudian kita gabungkan dengan dia sendiri, maka kembali akan sama dengan dia sendiri. Nah, sifat ini namanya identitas. Jadi selalu kembali kepada diri sendiri. Oke. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa identitas itu sering digunakan aplikasinya ke operasi gabungan dan irisan. Jadi ini kita ambil yang gabungan dulu. Ya, jadi dan irisan pun juga begitu. Kalau kita punya himpunan A, kemudian kita iriskan dengan dia sendiri, nah maka akan kembali lagi ke dia sendiri. Makanya hukumnya disebut hukum identitas. Jadi untuk mengingat apa? Oke, amin ya. Terima kasih 8501. Kita sama-sama sehat ya. Selalu diberkati. Oke. Ya, kembali ke identitas, kembali ke dia sendiri. Oke. Yang kedua, kalau kita punya himpunan A, kemudian kita gabungkan dengan suatu himpunan yang tanpa unsur hampa, himpunan hampa, ya kembali lagi ke dia sendiri. Ya, jadi identitasnya itu selalu muncul di sini. Oke. Nah, kalau kita iriskan A irisan dengan himpunan hampa, kembali lagi dia ke hampa lagi, himpunan kosong. Oke, sifat yang ketiga, sifat ini sangat berguna nanti kalau kita bicara tentang relasi dan fungsi ya, maka hukum ini benar-benar harus dipahami betul. Dan karena ini mudah di dalam melacak bukti-bukti ini, kalian boleh mencoba mengambil contoh himpunannya apa ya. Silahkan. Oke, yang ketiga, A gabungan dengan komplemennya
Nah, jadi ini baik A maupun yang di luar itu dijadikan satu. Berarti kembali ke universe-nya, jadi ke himpunan semestanya. Ya. Nah, dan kalau A diiriskan dengan komplemennya kosong. Oke. Oh ya, ini saya bahas lagi tentang ada yang masuk ya. Selamat malam Kak Fuad. Menanyakan kapan materi aljabar. Aduh, ya ini yang saya tidak berani janji ya. Ya, mungkin tidak lama lagi nanti akan saya berikan yang dasar sekali ya dari aljabar itu. Ya, sampai ke contoh-contoh soal dan bahkan saya kalau materinya saya sudah siap dan bahkan saya memberikan contoh-contoh aljabar yang levelnya itu untuk yang mau ikut di perlombaan atau olimpiade itu sudah saya siapkan. Jadi memang harus sabar ya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut dari admin. Itu ya Kak Fuad ya, sabar ya. Oke. Kemudian yang keempat. Nah, sekarang kalau universe itu digabung dengan salah satu subset yang di dalam, pasti itu meliput semua universe-nya. Kembali lagi. Ya. Tetapi kalau itu diiriskan, universe diiriskan dengan A, maka yang kecil itu yang muncul. A. Ya, karena A-nya ini adalah subset dari semestanya. Oke. Kalau kalian punya himpunan kosong, himpunan hampa, ya, ini disubsetkan, berarti kita masuk ke semua unsur yang berada di dalam universe-nya. Nah, jadi kembali lagi ke U lagi, identitasnya lagi U. Tetapi kalau I itu meliput seluruh anggota, jadi tidak ada anggota lain yang tidak terliput di dalam U, maka kalau kita komplemenkan, ya nggak ada anggotanya. Ya toh? Jadi kosong. Ya, oke. Ini yang terakhir. Yang keenam. Saya punya himpunan, saya komplemenkan, dikembalikan lagi, dikomplemenkan lagi, ya kembali ke A lagi. Ya. Oke, jadi kalian bisa melacak satu persatu, plus kalau bisa kalian sampai ke level pembuktiannya. Ya. Nah, saya hanya menyarankan ketika adik-adik, kakak-kakak ingin membuktikan ini, harus dengan matematika analisis. Jadi bukan contoh ya. Contoh baik, tidak salah. Dalam arti untuk memberi pengertian yang benar. Tetapi dalam pembuktiannya harus secara tergeneralisasi, bukan hanya contoh. Ya, ngerti maksudnya ya? Nah, contohnya begini. Misalkan kita ingin membuktikan yang sifat pertama itu A gabungan A sama dengan A. Nah, yang adik-adik lihat itu ini loh. Simbol sama dengan itu artinya apa toh? Kan ini implikasi dua arah. Itu kuncinya di sana. Implikasi dua arah artinya apa? Sebab akibat dari dua arah. Maksudnya, kalau saya berangkat dulu dari sebelah kiri, kalau kita punya A gabungan A, harus dibuktikan bahwa A gabungan A itu subset dari A. Ini yang pertama. Ya, kan implikasinya dua arah ini. Ya, dari arah dari kanan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Ini baru satu arah. Nah, nanti langkah berikutnya
kakak-kakak, adik-adik berangkat dulu dari A. Ya, harus ditunjukkan bahwa dia juga sama dengan subset A gabungan A. Ya, jadi ini memberikan A subset dari A gabungan A. Ini sifat yang kedua, arah dari kanan ke kiri. Nah, kalau adik-adik sudah menunjukkan ini, baru disimpulkan ternyata kedua himpunan itu, ya ini, dan ini itu saling subset. Ya, jadi harus dikembalikan pada definisi pengertian kapan dua himpunan itu dikatakan sama, yaitu jika kedua himpunan itu saling subset. Nah, cara berpikirnya harus seperti itu. Ya toh? Nah, baru nanti yang pertama, ambil sembarang X, anggota A, gabungan A. Ditunjukkan apakah X ini anggota A. Ya, jadi kalian lihat bukan contoh ya. Jadi benar-benar secara tergeneralisasi yang umum, X-nya itu diambil sembarang. Nah, kemudian langkah yang kedua, X anggota A. Tunjukkan apakah X anggota A gabungan A. Kalau benar, ya sudah, baru itu kedua himpunan itu sama. Oke? Ya, baik. Nah, kemudian sifat identitas itu sudah sama. Kemudian ini juga beberapa sifat yang penting yang perlu juga saya berikan ke kakak-kakak, adik-adik ya. Nah, ini masih sifat himpunan, boleh dikatakan sifat dasar juga boleh ya, yang harus juga diketahui dengan paham baik. Yang sifat dasar lainnya. Setelah ini selesai, nanti baru masuk ke relasi dan hubungan di sifat dasar himpunan. Nah, yang pertama, jika A subset dari B ya, dan B subset dari C, maka kita punya sifat, kalau ini yang terjadi, berarti A subset dari C. Nah, ini analoginya kalau mau dianalogikan dengan bilangan boleh, ini hanya membantu pengertian ya. Kalau 5 itu lebih kecil dari 7 dan 7 lebih kecil dari 10, maka 5 lebih kecil dari 10, ya toh? Nah, boleh dianalogikan seperti itu untuk mempermudah pemahamannya. Oke. Yang kedua, jika A itu subset dari C, ya, subset dari C, berarti himpunan A itu lebih kecil dari C, dan A itu juga subset dari B, maka apa kira-kira yang bisa disimpulkan? A itu subset dari irisan B dengan C. Ya, nanti bisa pengertian dulu ya, pemahamannya yang
dipermudah dengan contoh tidak apa-apa, tetapi pembuktiannya harus secara tergeneralisasi. Oke, yang ketiga, jika A subset dari C, ya, maka kan ini lebih kecil ya dari ini, maka komplemennya pasti berbanding terbalik. Maka kalau kita komplemenkan, terbalik jadinya, ya. C komplemen subset dari A komplemen, ya toh? Kalau A lebih kecil ini, maka pasti anggota komplemennya yang ini yang lebih besar. Ya, bisa dinalar ya. Oke, yang keempat. Jika A itu subset dari U, maka perhatikan ya, ini himpunan A-nya itu subset dari U, maka bisa ditelusuri dari U dikurangi U minus A, ya, itu sama dengan A sendiri. Gampang toh, seolah-olah ini bilangan, dibuka kurungnya, misalkan begitu ya. Nah, minus, katakan ini tidak ada tandanya, dianggap plus, jadi minus kali plus, min U. Min kali min, plus. Jadi U kurang U, saling menghapuskan, tinggal A, boleh. Ini hanya penalaran mempermudah kasus. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya ke admin, tinggal berapa menit? Atau sudah habis waktunya? Oke, kita lanjutkan ya. Yang kelima. Oke, jika A itu subset dari B, ya, ingat hanya subset dari B, maka bisa berlaku seperti ini. Saya punya himpunan semesta. Ini saya kurangi A. Kemudian di sana himpunan semesta dikurangi B. Ya. Oke. Ya, oleh karena A subset dari B, berarti komplemennya lebih besar, ya toh? Nah, jadi dapat hubungan ini dari ini, U kurang dari B, ini juga himpunan toh? Ini merupakan subset dari U kurang A. Ya. Perhatikan di sini A dan B itu masing-masing himpunan bagian dari U. Oke. Kemudian yang keenam, dari 1 sampai 5 ini belum muncul himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu terjadi seperti ini. Jika A itu subset dari U semestanya, maka A itu bisa dinyatakan yang ruas kiri itu A irisan A kurang
maaf ya, A irisan, saya ralat ya. Ya, di sini. Maka yang terjadi apa? A kita iriskan dengan U dikurangi A. Nah, ini hasilnya baru muncul hampa. Ya. Oke. Ya, jadi saya koreksi. Ya. Oke. Kemudian sifat yang ketujuh, banyak ya sifatnya. Tidak apa-apa. Dan ini semuanya harus benar-benar dipahami, syukur-syukur dikuasai ya, dan itu tidak bisa ditawar karena memang materi pembelajarannya seperti ini ya. Jadi pertama, saya punya A itu himpunan bagian dari B. Maka berlaku A tetap merupakan himpunan bagian dari B gabung dengan C. Ya. Dan ini berlaku untuk setiap C. Ya toh, ini seperti bilangan lah ya. Kalau 2, katakanlah 2 lebih kecil dari 7, maka kalau 7 ditambahkan satu bilangan yang lain, maka hubungan ini kan tetap berlaku. Misalkan 2 tetap berlaku lebih kecil dari 7 kalau mau ditambahkan bilangan positif bulat ya. Misalkan tambahkan 3. Ya. Di sini kan tetap berlaku, yaitu 2 kecil dari 10 ya. Makanya ini berlaku untuk setiap C. Jadi setiap berlaku untuk setiap bilangan bulat positif. Hubungan ini tetap berlaku. Ya. Jadi kalau A subset dari B, maka senantiasa berlaku A subset dari B yang digabung dengan sebarang himpunan. Oke. Oke. Kemudian sifat dasar 3 terakhir ya. Ke-8. Yang ke-8, jadi bahwa ini A dikurangi B ya. Jadi tentu saja ini merupakan himpunan baru ya. Kemudian A diinterseksikan dengan B, maka ini kedua himpunan ini itu terpisah, disjoin, tidak beririsan ya. Terpisah atau tidak beririsan. Oke, kemudian yang 9. Nah, sekarang menyangkut banyaknya unsur dalam suatu himpunan ya. Jadi bilangan kardinal dari A digabung B, masih ingat ya bilangan kardinal, yaitu banyaknya unsur di dalam himpunan. Jadi kalau ada NA gabungan B, banyaknya unsur yang berada di dalam A gabungan B. Itu maksudnya. Ini adalah bisa dilacak ya, mencari bilangan kardinal dari A dulu ya, kemudian ditambah bilangan kardinal dari B ini, baru dikurangi bilangan kardinal dari A irisan B ya. Jadi menelusuri banyaknya unsur ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Tapi ingat di sini ya, yang perlu diperhatikan
Ini berlaku kalau apa? Kalau A irisan B itu ada atau tidak hampa. Ya, jadi perlu diperhatikan syaratnya ini. Bahwa kedua himpunan itu beririsan. Kalau tidak beririsan ya sudah, N-nya kosong. Ya. Oke, yang terakhir 10. Seperti nomor 9, tetapi di sini yang saya katakan tadi, irisannya kosong. Jadi cukup menelusuri banyaknya unsur A gabungan B itu hanya bilangan kardinal dari A ditambah bilangan kardinal dari B. Ini kalau A dan B irisannya itu kosong ya. Jadi dibedakan, dicek dulu irisannya ada tidak. Kalau ada, kita menggunakan persamaan ini. Tapi kalau kosong, tidak beririsan, kita gunakan persamaan yang ini. Oke? Ya. Sampai di sini dulu ya untuk malam ini. Mudah-mudahan ya di sini memang maklum ya, kami bisa merasakan, menyadari kalau materinya seperti ini memang dibutuhkan kesabaran ya, karena saya juga mengalami waktu saya sekolah dulu, kalau yang seperti ini terkadang saya di kelas mengantuk begitu ya, tapi saya sadar saya baru menuntut ilmu. Jadi apapun yang diberikan guru, saya perhatikan, saya perdalam, saya pelajari di rumah lagi ya. Jadi apapun yang diberikan oleh guru kalian, kalian harus menghargai itu ya, meskipun rasanya aduh ini rumit, membosankan dan sebagainya, kalian harus belajar untuk menghilangkan pikiran-pikiran seperti itu ya. Karena apa? Karena kita baru belajar. Nah, kalau kalian ingat kata-kata itu, pasti kalian akan mengikuti dengan tulus ikhlas ya. Baik, semoga yang sedikit ini nanti bermanfaat. Oh ya, kemudian untuk besok malam kalau kita lanjutkan lagi materi ini, sifat-sifat himpunan, coba kalian kita tuliskan sendiri di satu secari kertas gitu ya, dan itu nanti disiapkan di meja kalian ya. Jadi supaya tidak ada yang hilang, tidak ada yang kehilangan jejak begitu, karena saya pakai terus itu ya. Di seperti sifat-sifat ini tulis tangan sendirilah, kecil-kecil seperti kamus begitu ya, kamus kecil, tempelkan di meja atau di mana supaya strategis selalu dapat dilihat. Begitu adik-adik, kakak-kakak, teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati kalian semua. Terima kasih. Selamat malam.